Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa teka-teki tentang meninggalnya Dante yang tenggelam di bulan Januari 2024 lalu. Ini semakin menarik masyarakat karena memang motifnya ini masih menjadi teka-teki yang luar biasa. Tetapi sebenarnya motifnya ini bukanlah satu hal yang kayaknya unpredictable. Masyarakat sepertinya sudah bisa menilai ini akan mengarah kemana. Apalagi di beberapa hari terakhir ini kita melihat ada keterangan dari Tamara dan juga Angger, orang tua dari Dante yang dilakukan pemeriksaan psikolog forensik. Kenapa penyidik melakukan psikologi bukan tes psikologi ya, bedanya gini teman-teman, mungkin dipikirnya kalau psikolog itu kan kalau kita lagi sedih, kita lagi nggak happy, kita mengalami gangguan mental, kita pergi ke psikolog kan ya buat menyembuhkan diri. Itu adalah psikologi secara umum, tapi kalau psikologi forensik itu berbeda. Psikologi forensik itu lebih cenderungnya adalah curiga. Perspektif dari para psikolognya itu ke orang yang diajak wawancara, itu perspektifnya adalah perspektif curiga. Misalnya, kenapa nih kok kamu melakukan kebohongan ini? Kenapa kamu mengatakan ini? Kenapa kamu mengatakan itu? Jadi lebih kepada kecurigaan. Itu adalah bedanya psikolog forensik dengan psikolog kalau kita yang lagi nggak enak hatinya. Itu adalah poin yang harus kalian tahu. Nah, teka-teki mengenai motif ini sebenarnya bukan hal yang kayaknya udah unpredictable. Menurut aku sudah ada beberapa hal yang akan mengarah kenapa nih tersangka kekasihnya dari Tamara tega melakukan hal seperti itu kepada Dante yang masih usianya tuh 6 tahun. Poin yang pertama adalah begini, perbedaan keterangan hobi Dante. Ini adalah suatu hal yang sangat nyata banget karena apa? Keterangan Tamara, Angger, terus juga kakeknya Dante, guru-guru TK-nya Dante, itu kok sangat berbeda satu sama lain. Hal sesimpel ini. Kenapa? Tamara mengatakan di beberapa hari ya setelah kejadian awal-awal dia di interview di media massa, dia selalu mengatakan begini misalnya, Dante sudah saya lesin renang sejak bayi usia 6 bulan. Makanya kalau dia renang, dia nggak suka di kolam yang cetek. Nah, padahal bapaknya Angger mengatakan anak saya itu nggak suka renang. Kakeknya anak saya, ya cucu saya nggak suka renang. Yang lebih eh, mengejutkan lagi adalah guru TK-nya Dante. Misalnya statementnya begini, Dante selalu absen di jadwal renang. Dia orang yang sangat hati-hati saat berada di kolam renang. Dia penurut dan mendengar instruksi sekali pada saat berada di kolam renang. Nah, apakah Tamara dan juga Angger, ya mungkin Tamara kan seorang single parent, dikatakan bahwa yang membiayai mayoritas kebutuhan Dante adalah Tamara. Dia, kita paham lah ya, namanya juga seorang ibu, dia harus bekerja, mungkin tidak banyak waktu yang dihabiskan bersama Dante. Begitupun juga Angger, mungkin waktunya tidak banyak dengan Dante, apalagi dia mengakui setahun terakhir itu baru ketemu sama Dante di bulan Januari 2024 lalu, itu selama beberapa semingguan ya, 7 hari atau mungkin semingguan kurang lebih. Kita bisa paham bahwa yang paling sering menghabiskan waktu bersama Dante ya boleh dibilang adalah guru-gurunya Dante yang berada di TK tersebut. Karena kan begitu intens, itu adalah pekerjaan para guru TK. Lantas apa dong yang menjadi landasan Tamara ini dugaannya berbohong? Kenapa aku bilang dugaannya berbohong? Kalau ngomongin dunia hukum itu ada 5 alat bukti teman-teman. Dan dibutuhkan 2 alat bukti untuk mengkategorikan satu isu itu adalah fakta. Alat bukti itu pertama keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Dari 3 orang, berarti bapaknya Dante, kakeknya, guru-gurunya, itu sudah ada 3 pihak loh yang mengatakan 3 alat bukti yang mengatakan bahwa Dante tidak suka berenang. Hanya satu yang mengatakan suka berenang adalah ibunya. Secara hukum, faktanya itu nanti hakim akan lebih yakin menurut aku adalah dari keterangan yang mengatakan Dante tidak suka berenang, begitu. Agak serba salah. Lantas kalau seandainya itu adalah faktanya, kenapa dong Tamara bohong? Apakah dia berbohong? Apakah dia nggak peka? Ataukah dia malah melindungi sang kekasihnya? Karena mungkin pada saat aku lihat di wawancara ini kan dokumentasi wawancara kayaknya beberapa hari setelah kejadian ya. Mungkin saat itu dia belum melihat CCTV ya. Karena kan dia mengatakan, saya belum berani melihat CCTV dulu. Dia cuma asumsi aja bahwa nggak mungkin lah pacarnya tega seperti itu pada saat dia belum berani melihat CCTV. Dia hanya menggunakan rasa cintanya, hatinya, logik aja bahwa nggak mungkin lah. Tapi kalau kita lihat kasus ya, pembunuhan di Indonesia, itu banyak motifnya tuh kadang yang nggak masuk akal. Kalian cek yang kasus
pembunuhan di Indonesia yang alasannya hanya karena dia membutuhkan uang 300.000 rupiah untuk ngeganti uang yang dipakai, uang kakaknya dipakai sama dia, kemudian dia melakukan hal seperti itu. Kita kan nggak nyangka, masa sih hanya karena uang 300.000 rupiah dia melakukan hal seperti itu, ataupun juga yang satu keluarga dihabisi dengan motifnya adalah karena dia nggak disetujui pacaran sama anaknya. Itu kan banyak hal-hal konyol yang ternyata itu adalah motif yang sebenarnya. Begitupun juga sama dengan kasus ini. Lantas, apakah motifnya ini adalah karena si tersangka ini dugaannya adalah sosiopat? Maksudnya gimana? Jadi psikopat dan sosiopat itu ada persamaan, ada perbedaannya. Psikopat dan sosiopat itu perilakunya sama, suka menghabisi, suka melakukan tindakan kriminal, tetapi penyebabnya yang berbeda. Kalau psikopat itu adalah bawaan dari lahir, jadi kalau di X-ray kepalanya, otaknya itu ada bagian di syarafnya itu yang tidak terhubung, itu untuk rasa empatinya. Itu biasanya bawaan dari lahir. Nah, kalau sosiopat perilakunya sama, tapi penyebabnya adalah karena faktor lingkungan. Misalnya, kalau saya tidak membunuh, saya akan dihabisi. Kalau saya tidak mencuri, saya tidak bisa makan. Nah, aku lihat dari karakter tersangka ini kan memang beberapa kali terlibat peristiwa yang berhubungan dengan kriminal. Kalian tahulah, ini mengarah ke salah satu selebgram yang dia mengaku bahwa ini orang tuh kejam banget gitu ya. Temen saya tuh udah lukanya noda merah di mana-mana, tapi dia tetap kekeh pengen menghajar gitu. Itu kan adalah salah satu indikasi bahwa, wah ini orang kayaknya memang sudah terbiasa nih dengan kekerasan. Nah mungkin aja, dugaan sangat kuat. Kenapa sih tersangka melakukan hal seperti itu? Karena mungkin dia lagi kesel aja sama mungkin kekasihnya, Tamara. Atau dia kesel sama kenakalan dari Dante, namanya anak-anak. Atau dia lagi kesel sama hal yang lain, tapi dilampiaskannya ke Dante. Dan dia tidak menyangka bahwa ini akan berakhir seperti ini, atau bahkan dia sudah menyangka kok, karena ya udahlah, aku kan kebal hukum, dugaannya seperti itu. Karena beberapa orang yang diwawancara di sini seperti teman-temannya Tamara juga bilang bahwa tersangka ini bukan orang sembarangan. Ya kalau kerjanya sih hanya sebagai seorang direktur ya di sebuah perusahaan jasa angkutan di Sulawesi. Ya, ekonominya juga ekonomi baik, tapi mungkin ada orang di balik ini semua, dia punya dekengan yang kuat, katanya ada oknum di sini, mungkin karena dia sudah sering melakukan tindakan hal yang dugaannya kriminal seperti itu, kemudian dia lolos hukum, makanya dia pede-pede aja, paling juga nanti aku lolos dan sebagainya. Tapi sayangnya adalah kasus ini viral, kalau plus juga ditambah dengan CCTV, kan masyarakat Indonesia itu banyak yang mengatakan, Anjas, di Indonesia itu kalau nggak viral, nggak akan mendapatkan keadilan. No viral, no justice. Makanya aku juga melihat pada saat Angger memberikan keterangan di media massa, dia terlihat sangat tenang, dia terlihat menahan emosi, walaupun ini api dalam sekam, aku yakin ya, di dalamnya pasti sudah banyak kobaran api dan kemarahan. Dia sepertinya mengetahui bahwa kalau dia terbawa emosi, ini akan dimanfaatkan banget sama tersangka untuk membuat kayak hal-hal yang meringankan dia ke depannya. Misalnya seandainya nih, Anggernya terbawa emosi kemudian melakukan hal yang bisa dikategorikan sebagai hal kriminal, nanti pada akhirnya ada win-win solution. Kalau kamu tidak berhenti dengan hal-hal yang bisa memberatkan saya akan bisa tuntut kamu loh, misalnya seperti itu. Makanya benar-benar dijaga banget. Nah, Angger pun juga mengatakan bahwa saya sekarang fokusnya itu ke pidananya Dante dan nggak ke fokus dengan hal-hal yang sifatnya ya misalnya ya yang drama-drama lah mengenai statement-statement banyak. Terus juga justice for Dante bukan untuk menekan pihak siapapun, tapi ini untuk menjadi pelajaran. Kayaknya memang ada indikasi bahwa ini sepertinya yang dilakukan oleh tersangka ke Dante itu bukan kali pertama. Mungkin Dante selama ini sudah sering ya mengalami hal-hal yang berujung dengan hal-hal yang tidak nyaman. Bahkan kan keterangan dari sahabatnya Tamara juga bilang bahwa pernah ada satu hal yang terjadi, tapi tidak disebutkan apa hal tersebut, tapi dugaannya mungkin adalah kekerasan yang dilakukan oleh kekasihnya Tamara ke Tamara, dan tetap aja ini juga akan berujung ke anaknya sendiri. Karena mengenai kasus ya tentang seorang anak kecil yang dibegitukan sama pacar orang tuanya, itu bukan terjadi kali ini aja. Kalian cek aja di Google, ada banyak kok
pacar dari orang tua gitu yang memperlakukan anaknya nggak benar, kekerasan atau sebagainya, itu banyak sekali teman-teman. Jadi ini sudah mengarah menurut aku sih adalah karena kebiasaan dari tersangka yang menyelesaikan permasalahan itu dengan kekerasan, kemudian dia ngerasa kebal hukum, ngerasa dia punya networking yang bagus, dia punya duit, makanya ngerasa begitu aja. Nah, terus juga yang ngebuat masyarakat juga semakin terheran-heran, kenapa sih Tamara langsung menggandeng pengacara? Loh, bukannya itu adalah hak semua warga negara, anjas kita dilindungi dengan pengacara. Yes, betul, kalau kami itu sebagai orang yang tersuspek. Logikanya kan kayak si tersangkanya aja ini, kekasihnya Tamara, dia aja sampai sekarang belum aku dengar pengacaranya berbicara di media massa itu belum ada loh. Bahkan pada saat dia ditangkap pun, dia tidak ada pengacara di situ. Tapi Tamara, seorang ibu gitu, yang memang aku sih secara hati nurani aku mengatakan bahwa Tamara tidak mungkinlah tega melakukan hal tersebut. Aku setuju, aku yakin banget. Tetapi apakah Tamara ada peranan lainnya? Misalnya adalah yang menutupi. Karena kalau ini nanti jatuhnya pada saat persidangan terkena pasal 340 yang pembunuhan berencana, kalau pembunuhan berencana itu ada potensi sangat kuat, peranannya adalah sebagai eksekutornya, ada dalangnya, ada orang yang membantu, ada orang yang menutupi, ada orang yang mengetahui. Nah, apakah Tamara ini ngerasa bahwa dia menggandeng pengacara karena dia punya potensi yang sangat kuat, kalaupun dia bukan dalang atau eksekutornya, mungkin dia adalah kategori orang yang membantu atau menutupi atau orang yang mengetahui. Ini juga ada peranannya nanti dalam persidangan kalau ini pasal yang dijatuhkan adalah pasal yang berencana. Karena kan ada 3 pasal yang sekarang ini dilapisi ya oleh penyidik untuk nanti diserahkan ke kejaksaan. Yang pertama itu adalah yang berencana, yang kedua adalah spontanitas, atau yang ketiga adalah karena kelalaian. Menurut aku kalau kelalaian ini terlalu mengada-ada sih. Karena kita ngelihat CCTV-nya, lalai itu adalah pada saat misalnya tersangka itu lagi di luar, ngerokok, nggak ngeliatin anaknya, kita paham. Tapi kan ini tidak. Dia berada di sebelahnya, bahkan setelah dia begitu pun, Dante begitu, dia angkat, tidak dilakukan CPR ternyata. Nggak ditolongin. Padahal kalau dia dibantu sebenarnya masih bisa loh. Beberapa pakar yang bilang, kalau orang tenggelam gitu, dibantu untuk dikeluarin airnya, itu ada potensi masih bisa diselamatkan. Tetapi di CCTV tidak ada adegan tersebut. Padahal menurut sahabatnya Tamara, tersangka ini kan juga punya sertifikat diving. Orang diving itu ya untuk mendapatkan sertifikatnya, mereka harus melakukan training untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Diving itu berat banget loh, nyelam ke bawah air, dia tahu kalau ada orang tenggelam bagaimana cara menyelamatkan. Ini aneh sekali, makanya antara berencana atau spontanitas. Kalau kelalaian menurut aku ini ada yang aneh. Kita lihat nanti dalam persidangan ya. Aku rasa itu bisa aku update mengenai tentang peristiwa Dante. Terakhir, tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTokku di Anjas Asmara. Sampai jumpa.